Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggun Lestari, NIM 20208008031108 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kekuatan Iman dan Ilmu Seorang Muslim. Tentu kita semua tahu apa itu iman. Iman merupakan sebuah tolak ukur ketakwaan seorang hamba kepada agama yang telah diyakininya. Namun, ada kalanya iman kita hanya sebatas ada dan tidak kita maknai dengan sungguh-sungguh. Keimanan kepada Allah harus kita ekspresikan sebagai tingkah laku dan perbuatan dalam bentuk perilaku budaya sehari-hari. Pengertian kebudayaan ialah segenap hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki wujud dalam 3 bentuk, yaitu ide, perasaan, dan tingkah laku, yang menghasilkan sebuah karya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iman dan ilmu tentunya memiliki kesinambungan. Iman menjabarkan isi kebenaran yang pada gilirannya mengatur relasi manusia dengan Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan produk atau akal budi manusia yang melewati penelitian ilmiah. Dari pengertian ini, kita tahu bahwa kedua bidang ini memiliki sebuah rangkaian dan mengatur tata hidup laku manusia. Nah, di sini saya memiliki sebuah cerita dari seorang muslim yang diuji keimanan dan keilmuannya. Sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sam yang patut kita ambil hikmahnya. Cerita ini bermula ketika ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah seorang yang diberikan nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya dengan detail. Selain belajar, ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seseorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu mereka melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya yang Nasrani itu meminta agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut. Semula pemuda Islam itu sangat keberatan. Namun karena temannya terus mendesak dan memaksa, maka ia memasuki gereja tersebut untuk memenuhi permintaan temannya dan singgah kepada gereja itu. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja adalah mereka serentak berdiri, kemudian memberikan hormat dan duduk kembali. Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta terus mengucapkan perkataan yang sama, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Begitu seterusnya sampai berkali-kali. Namun pemuda itu tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya. Hingga pada akhirnya pendeta tersebut berkata, "Aku meminta pemuda muslim yang ada di sini untuk segera keluar. Aku bisa menjamin keselamatannya."
Setelah sang pendeta berbicara tersebut, barulah pemuda itu bangkit dari duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang Muslim?" Kemudian pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang ada dalam wajahmu." Kemudian sang pemuda itu berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun, pendeta melihat kesempatan itu. Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda Muslim di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya, yaitu dengan mengajak pemuda ini berdebat dan memojokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Kemudian pemuda Muslim itu pun terdiam. Ia berpikir sejenak sambil menimang-nimang tantangan yang diajukan oleh pendeta. Setelah ia berpikir, kemudian ia menerima tantangan tersebut. Pendeta itu berkata, "Aku akan mengajukan 22 pertanyaan dan Anda harus bisa menjawabnya dengan tepat." Kemudian sang pemuda itu menjawab sambil tersenyum, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai menyebutkan pertanyaannya. Sebutkan, 1 yang tidak ada 2-nya, 2 yang tidak ada 3-nya, 3 yang tidak ada 4-nya, 4 yang tidak ada 5-nya, 5 yang tidak ada 6-nya, 6 yang tidak ada 7-nya, 7 yang tidak ada 8-nya, 8 yang tidak ada 9-nya, 9 yang tidak ada 10-nya. Kemudian pertanyaan ke-10, sesuatu yang tidak lebih dari 10. 11 yang tidak ada 12-nya. 12 yang tidak ada 13-nya. 13 yang tidak ada 14-nya. Sesuatu yang bisa bernafas namun tidak memiliki ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun tetap masuk surga? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah namun dia tidak menyukainya. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Pertanyaan ke-21, sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap besar. Dan yang terakhir, pohon apakah yang memiliki 12 ranting, 30 daun, dan di setiap daunnya memiliki 5 buah, 3 buah di bawah naungan dan 2 buah di bawah sinar matahari. Pertanyaan yang sangat sulit, bukan? Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda Muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca basmalah, ia pun mulai menjawab dengan perlahan. 1 yang tidak ada 2-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 yang tidak ada 3-nya adalah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami." Quran Surat Al-Isra ayat 12. 3 yang tidak ada 4-nya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tidak ada 5-nya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tidak ada 6-nya adalah sholat 5 waktu. 6 yang tidak ada 7-nya adalah jumlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tidak ada 8-nya adalah langit yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." Quran Surat Al-Mulk ayat 3.
8 yang tidak ada 9-nya ialah malaikat pemikul Arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-mu di atas kepala mereka." Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat." Quran Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tidak ada 12-nya adalah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf. 12 yang tidak ada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu," lalu memancarlah cahaya, dan pada saat itu keluar 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tidak ada 14-nya ialah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak memiliki ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." Quran Surat At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Mereka yang berdusta namun masuk surga adalah Allah Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim." Quran Surat Anbiya. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Salih. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha. Dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." Quran Surat Yusuf. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting memiliki 30 daun, kemudian setiap daun memiliki 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya adalah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Menakjubkan, bukan? Mendengar jawaban dari sang pemuda, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak untuk pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, ia mengurungkan niatnya dan membalikkan badan. Kemudian berkata kepada pendeta, "Bolehkah aku menanyakan sesuatu?" "Silahkan." Sang pemuda diam sejenak kemudian berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus bersorak untuk mendesaknya dan menjawab pertanyaan itu. Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut, dan pemuda itu dengan baik bisa menjawabnya. Namun kenapa Anda hanya diam ketika pemuda itu menanyakan satu pertanyaan? Kenapa Anda tidak mampu menjawabnya?" teriak salah seorang hadirin. Pendeta tersebut berkata, "Sungguh, aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya." Kami menjamin keselamatan Anda," jawab mereka serentak. Kemudian pendeta itu mengambil nafas sejenak dan menghembuskannya, sambil berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar jawaban itu keluar dari mulut pendeta, akhirnya para hadirin yang sedang hadir dalam gereja tersebut mengucapkan syahadat secara serentak.
dan akhirnya pun mereka masuk agama Islam. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan, dan menunjuki mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim tersebut. Dari kisah itu kita bisa memetik sebuah kesimpulan, teman-teman, di mana sebagai seorang muslim kita bukan hanya dituntut untuk beriman, namun juga menjadi pribadi yang berilmu. Bayangkan ketika pemuda itu tidak bisa menjawab 22 pertanyaan dari sang pendeta. Bayangkan kita yang berada dalam posisi si pemuda tersebut. Jadi teman-teman, kita harus bisa menjadi seorang muslim yang memiliki iman yang kuat, juga ilmu yang bermanfaat, agar dimanapun kita berada, kita tetap bisa melindungi diri kita sendiri, kita tetap bisa melindungi keteguhan hati kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.